Shalom saudara sekalian, sepanjang tahun 2020 sampai bulan Februari 2021 ini, kita telah bersama-sama hidup dalam tema build atau membangun. Membangun seluruh jemaat, sehingga seluruh jemaat punya nilai-nilai rohani kerajaan Allah. Gereja ini kita bangun dengan 7 core values atau nilai inti gereja pengharapan Allah. Seperti yang pertama, Christ-centered, berpusat pada Kristus. Spirit-filled and Spirit-led, yaitu dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu biblical atau alkitabiah, di mana setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil dalam hidup kita berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Lalu relasional atau bersekutu. Kemudian disciple making atau memuridkan. Fruitful and excellence, dan yang terakhir adalah life enriching. Bagaimana kita mau menjadi sebuah gereja, jemaat yang memperkaya hidup banyak orang melalui persahabatan, doa, dan hal-hal kecil yang kita lakukan untuk mereka. Dan tahun ini kita bersama-sama akan masuk dalam tema tahunan, yaitu purpose atau tujuan. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang hidup tanpa tujuan yang jelas. Seperti kita ketahui, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, maka kita akan menyia-nyiakan waktu, uang, tenaga, dan sumber daya lainnya untuk hal-hal yang mungkin tidak berdampak signifikan atau tidak esensial dalam kehidupan kita. Alkitab mengajar bahwa Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita. Tujuannya apa? Yang pertama, P yang pertama adalah penyembahan. Ya, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan dengan perbuatan kita, dengan keputusan-keputusan kita. Lalu yang kedua adalah persekutuan. Tuhan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kuat, bekerja sama, saling menguatkan untuk membangun kerajaan Allah. Yang ketiga, Tuhan menciptakan kita untuk pemuritan. Kita dimuridkan dan memuridkan orang lain, saling menjaga satu dengan yang lain. Yang keempat adalah pelayanan. Tuhan mengajar kita untuk saling melayani. Dan yang terakhir adalah penginjilan. Tuhan mengajar kita untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Ayo kita hidup dengan tujuan yang jelas. Kita tahu Tuhan menciptakan kita untuk 5 tujuan tadi. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna, berarti, bernilai, berdampak bagi banyak orang. Mari bangun gereja kita sama-sama. Tahun ini kita hidup dengan tujuan yang sama, 5P tadi. Kita sambut bersama-sama tema tahunan kita tahun ini, hidup di dalamnya, sehingga akhir tahun ini kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Hidup kita berdampak signifikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Semangat! Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitah kami, sembah dan puji nuitah
Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Raja. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Haleluya, haleluya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan yang kami sembah. Inilah hati kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Biarlah hari ini Engkau mengajar kami lewat firman-Mu untuk kami mengerti lebih lagi bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Karena demikianlah Tuhan menciptakan kami untuk menjadi pribadi-pribadi, ciptaan yang menyenangkan Engkau Tuhan sebagai pencipta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Amin. Amin. Sukacita untuk boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Dan tahun 2021 Gereja Pengharapan Allah Indonesia membawa satu tema, yaitu purpose atau tujuan, di mana kita akan sama-sama belajar untuk memahami satu pertanyaan yang paling fundamental bagi seluruh makhluk di dunia ini, yaitu untuk apa saudara dan saya ada di sini? Untuk apa saudara dan saya dilahirkan? Untuk apa saudara dan saya sekolah? Untuk apa saudara dan saya bekerja, berumah tangga, dan melakukan semua aktivitas kegiatan harian kita hari ini? Dan salah satu tujuan itu akan kita mulai di bulan-bulan awal ini, di mana saudara dan saya hidup untuk mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Dan segala tindakan perbuatan kita untuk mendatangkan kesenangan bagi Tuhan itu disebut dengan penyembahan. Saudara, beberapa waktu ini saya percaya dimanapun saudara mengikuti persekutuan Care maupun kita dalam pertemuan doa, kita sudah mulai membahas tentang esensi atau hakikat atau intisari dari penyembahan. Kalau saya boleh merefresh kembali, saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang saudara pelajari tentang penyembahan? Apakah penyembahan menurut saudara? Saya memberi waktu saudara sebentar untuk merefresh, mengingat kembali. Saudara, apa penyembahan menurut saudara? Masihkah saudara terjebak dengan tradisi, liturgi agamawi, jam ibadah, kebaktian di gereja, di interior dan eksterior gedung gereja, maka saudara menyebut itu sebagai penyembahan? Saudara masih mungkin terjebak dengan pemikiran bahwa ada lagu-lagu yang dinyanyikan, sound system, alat musik yang lengkap. Saudara, apakah penyembahan menurut saudara? Kalau kita terjebak pada hal-hal semacam ini, saya katakan bahwa hal-hal semacam ini adalah hal yang penting. Alat musik, menyanyi, dan yang lain-lain adalah hal yang penting, tetapi jangan lupa, itu bukan hal yang terpenting. Karena kalau kita fokus hanya kepada hal-hal tersebut, maka besar kemungkinan untuk kita menjadi salah mengerti tentang penyembahan itu sendiri, dan tidak jarang kita justru sering melakukan penghakiman. Kan coba bayangkan, nyanyian lagu pada abad yang ke-12 tentu sangat berbeda dengan abad hari ini. Kita kadangkala kemudian pada saat mendengarkan lagu-lagu yang lama, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh mereka-mereka dari abad-abad yang jauh sebelum kita hidup, kita berpikir, penyembahannya tidak enak, nggak nyaman, lagu-lagu semacam ini bikin ngantuk, dan seterusnya. Saudara, apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Sebaliknya, mereka-mereka dari golongan senior melihat nyanyian anak-anak zaman sekarang, kadangkala kemudian membuat mereka berpikir, ini apa sih bikin pusing gitu ya. Dan tidak jarang mereka menghakimi dengan kata-kata, ini sesat nih, ini nggak benar nih. Saudara, apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Ini yang saya katakan bahwa hal-hal yang tadi kita selalu identikan dengan ibadah dan penyembahan seperti lagu, alat musik, dan yang lainnya lagi, itu memiliki limitasi memori dan imajinasi. Karena setiap abad punya gayanya sendiri, punya stylenya sendiri. Dan saya ingin pada hari ini kita betul-betul melihat esensi yang sesungguhnya dari penyembahan, sehingga kita bisa mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Saudara, saya ingin menceritakan satu kisah dari satu gereja di Watford, Inggris. Di gereja ini, saudaraku, gereja ini bernama Gereja Soul Survival. Gereja yang cukup ternama pada abad tahun 1990-an ya. Dan pada tahun 1990-an kita tahu itu adalah masa kebangkitan pujian penyembahan di gereja. Saudara, termasuk di gereja Soul Survival ini adalah satu gereja yang ternama dalam pujian penyembahannya.
Kenapa demikian? Karena mereka banyak mengubah dan mengaransemen lagu-lagu penyembahan yang sangat memberkati bukan hanya untuk gereja mereka, tetapi juga untuk kota mereka, bahkan seluruh Inggris dan seluruh dunia menggunakan lagu-lagu gubahan mereka. Saudara, tentu hal yang membanggakan, hal yang luar biasa bagaimana Tuhan bisa memakai sebuah gereja untuk memberkati dalam level yang seperti itu. Tetapi pada satu ketika, gembala dari gereja tersebut merasakan ada sesuatu yang hilang dalam penyembahan mereka. Dia merasakan bahwa lagu-lagu yang mereka nyanyikan setiap minggu hanyalah sebuah lagu, hanyalah sebuah konser, hanyalah sebuah hal yang menyentuh sisi emosional, tetapi tidak sungguh-sungguh sebuah penyembahan yang dikehendaki Tuhan. Satu ketika, gembala dari gereja tersebut mengambil keputusan. Saya memutuskan, seluruh tim mimbar dan gereja itu mendengar keputusan yang berani itu. Saya memutuskan untuk minggu depan kita tidak akan menggunakan satu alat musik pun, tidak menggunakan sound system sama sekali untuk kita menyembah Tuhan. Wow, pro dan kontra? Wow, bukan hanya pro dan kontra, tetapi lebih banyak orang yang kontra tentunya. Mereka mulai berasumsi bagaimana kita nyembah kalau nggak ada musiknya. Pak, mbok pakai piano aja, drumnya nggak ada nggak apa-apa, tapi setidaknya masih ada alat musiknya. Gimana penyembahnya bisa ngangkat kalau nggak ada alat musiknya? Beberapa di antara mereka berpikir, Pak, kalau nyanyi 2-3 orang nggak pakai sound system nggak apa-apa. Tapi kalau ini ratusan orang, nggak ada alat musiknya, nggak ada sound systemnya, gimana caranya? Dan banyak lagi saudaraku. Tapi keputusan itu tetap diambil. Karena dia merasa Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menggerakkan sesuatu dalam hatinya untuk menyadarkan gereja tentang esensi dari penyembahan itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Pada minggu di mana ibadah dikerjakan, semua alat musik ditanggalkan, semua sound system tidak digunakan. Wah, pada awalnya begitu sulit mereka menyembah. Begitu tidak mudah mereka menyembah. Terbiasa dengan alat musik, terbiasa dengan gedung yang nyaman, terbiasa dengan iringan-iringan yang menyentuh jiwa. Tiba-tiba dalam keheningan itu mereka menyembah hanya dengan suara vokal mereka. Tapi tahukah saudara, hari itu tiba-tiba muncullah satu lirik yang luar biasa, yang kemudian menjadi nyanyian yang menyentuh. Bukan hanya menyentuh jiwa, tapi menyentuh surga, menggemparkan dunia. Lagu itu liriknya berbunyi seperti ini. Pada saat musik mulai memudar, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku datang hanya dengan kerinduan membawa hati yang menyembah. Saudara bisa nebak lagu apa itu? Mungkin saudara lebih mengenal kalau saya menyanyikan bagian chorus atau bagian refrainnya. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Lagu The Heart of Worship sampai hari ini memberkati jutaan manusia. Lagu itu mengingatkan kita kembali bahwa penyembahan bukan tentang musik. Penyembahan bukan hanya tentang sound system atau gedung gereja. Bukan itu. Bahkan dalam kondisi tidak ada musik satupun, tidak ada sound satupun, penyembahan yang begitu indah itu bisa lahir. Penyembahan yang begitu menjamah itu bisa lahir. Penyembahan yang begitu memberkati itu terjadi. Bukankah kalau kita melihat Kejadian pasal 22 ayat yang kelima, tepat pertama kali kata penyembahan itu muncul di Alkitab, yaitu pada saat seorang Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dan dia datang dalam hadirat Tuhan itu. Dan kemudian dia menyanggupi perintah Tuhan. Dan dia berangkat. Saudara masih ingat pada waktu dia membawa anaknya, dia membawa kedua bujangnya. Pada satu titik dia berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini. Saudara, di sanalah muncul kata penyembahan untuk pertama kali di Alkitab. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima,
Firman Allah berkata, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, saya garis bawahi, kami akan sembahyang. Di dalam teks terjemahan LAI memang diterjemahkan kata sembahyang. Dan kata ini dalam bahasa Inggrisnya kita menemukan kata ini sebagai worship atau penyembah. Kejadian pasal 22 ayat 5 versi NIV. He said to his servants, stay here with the donkey, while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Saudara, kita melihat apa yang dikerjakan oleh Abraham pada saat dia meninggalkan kedua bujangnya. Dia berkata, tinggallah di sini, kami akan pergi sembahyang. Kami akan menyembah. Itulah kata pertama kali penyembahan muncul di Alkitab. Saudaraku, apakah itu tentang musik? No. Apakah Alkitab nanti saudara baca sendiri di rumah ya, kejadian 21, kejadian 20, atau kejadian yang sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelum kejadian 22 ditulis, apakah Abraham diceritakan menyiapkan band rohani begitu? No. Apakah diceritakan pada waktu itu kedua bujangnya itu diajak untuk membawa piano? Tidak. Atau salah satu bujangnya itu pemain bass? No. Atau Ishak adalah seorang penyanyi kelas internasional? No. Sama sekali nggak ada musik di situ bahkan. Kecapi pun mungkin mereka nggak bawa, ya. Katakan kalau nggak band ya, karena hari itu mungkin belum ada gitu ya alat-alat musik seperti piano dan yang lainnya. Katakan mereka mungkin bawa alat musik yang dipukul atau bagaimana, nggak ada. Saudara melihat bahwa pada waktu pertama kali kata worship muncul di Alkitab, pada waktu kata worship pertama kali muncul di Firman Allah, saudara nggak ada satupun di sana alat musik yang hadir di sana. Itu kenapa saya katakan kepada saudara-saudara nggak boleh terjebak pada waktu bicara soal penyembahan itu hanya tentang musik, itu hanya tentang lagu, itu hanya tentang nyanyian. No, nggak. Ternyata tidak demikian. Tapi yang luar biasa pada waktu Alkitab mencatat dia pergi untuk sembahyang, dia pergi untuk worship, untuk nyembah Tuhan. Padahal dia tahu bahwa di atas Gunung Moria itu dia akan mempersembahkan anaknya yang tunggal sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan dia kerjakan itu dengan sungguh hati. Tapi kita tahu pada akhirnya Tuhan menyediakan anak domba jantan sebagai pengganti dari Ishak anaknya itu. Saudara, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12 mencatat bahwa Tuhan melihat Abraham sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Maka dia berkata, berhenti, jangan korbankan anakmu, karena aku sudah melihat hatimu. Aku sudah melihat penyembahanmu. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan disenangkan. Tuhan disukakan dengan ketaatan Abraham. Dan tidak berhenti di sana. Kejadian 22 ayat yang ke-13 dan seterusnya mencatat ada janji berkat yang luar biasa diberikan Tuhan kepada Abraham. Ada janji pencukupan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Saudara, penyembahannya begitu luar biasa. Penyembahannya dikenan Tuhan. Penyembahannya diberkati oleh Tuhan. Nah, karena itu hari ini mari kita belajar. Kita akan sama-sama melihat apa yang sebenarnya terkandung di dalam penyembahan Abraham. Kenapa penyembahannya itu dikenan Tuhan? Dan ternyata bukan karena musiknya bagus, bukan hanya karena nyanyi, kemudian nyanyinya bikin telinga kita enak, membuat hati kita terjama, membuat kita nangis. Ternyata nggak itu. Ada unsur-unsur penyembahan yang sangat penting perlu kita pelajari sebagai esensi dari penyembahan itu sendiri. Hari ini kita akan belajar to worship you I live, untuk menyembahmu aku hidup. Dan mari kita mengenal apa yang firman Tuhan katakan. Apa penyembahan itu? Bagaimana kita menyembah? Bagaimana kita memberikan hidup kita dalam penyembahan kepada Tuhan? Nah, mari kita mulai dengan yang pertama. Saudara, penyembahan selalu bicara tentang pengenalan.
Penyembahan selalu diawali dengan hubungan. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ketiga. Kenapa penyembahan Abraham itu menyenangkan Tuhan? Alkitab mencatat, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Sudah perhatikan? Tuhan berfirman, Abraham, lalu dia langsung menyaut, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi belum dikatakan kemana. Tapi dia berangkat. Itulah Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, dari sini kita melihat kenapa Abraham bisa memiliki penyembahan yang sedemikian deep dengan Tuhan. Dan penyembahan itu menyenangkan Tuhan. Karena dia kenal yang dia sembah. Coba bayangkan kalau saudara dalam posisi Abraham. Saudara nggak akan terima perintah begitu saja kalau saudara nggak kenal siapa yang memberi perintah. Betul nggak? Saudara di mall ketemu orang itu panggil saudara, terus kasih perintah, boleh nggak bawa barang saya? Mau nggak? Bawa barang saya dong ke sana. Hal yang aneh kalau saudara mengikuti perintahnya, kenal aja enggak, mengenalkan diri juga enggak, tiba-tiba minta tolong barangnya dibawain ke mobil, jelas saudara tolak lah. Saudara bahkan nggak perlu tolak, saudara nggak gubris, saudara langsung pergi aja. Betul nggak? Tapi kenapa Abraham mau lakukan perintah yang sangat tidak mudah buat dagingnya itu? Karena dikenal Tuhannya. Dan bukan hanya itu, dikatakan pada waktu firman Allah tadi kita baca, Abraham, Tuhan panggil dia. Alkitab mencatat dia menyahut. Menyahut artinya dia dengan cepat menjawab. Ya Tuhan. Dia nggak raba-raba. Siapa nih ya? Suara siapa sih? Tuhan ya? Enggak, dia langsung bilang ya Tuhan. Again, itu menunjukkan bahwa dia kenal yang dia sembah. Dia kenal yang diikuti perintahnya. Saudaraku, kenapa ini penting sekali? Karena pengenalan yang dalam kepada Tuhan akan mempengaruhi penyembahan kita. Apakah penyembahan kita powerful, penyembahan kita deep atau enggak? Itu yang pertama. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara minta saya untuk memuji, mengagumi istri saya, maka saya dengan mudah melakukannya dengan segenap hati saya. Misal saya ngomong, kamu ini istri yang sangat rendah hati. Itu betul-betul segenap hati. Itu bisa dengan segenap hati. Kenapa? Karena saya tahu sehari-harinya dia. Saya tahu bagaimana dia memutuskan sesuatu. Saya tahu apa yang dia makan. Saya tahu apa yang dia beli. Maka saya bisa bilang rendah hati. Saya bisa mengagumi dia dengan segenap hati saya. Tapi lain ceritanya kalau saya baru saja ketemu saudara, terus disuruh memuji saudara. Bisa aja saya berkata, kamu ini orang yang rapi ya. Tapi ya sudah, saya hanya bisa berkata seperti itu karena saya lihat saudara rapi tampilannya. Tapi kan saya nggak hidup dengan saudara, saya nggak kenal saudara dengan dalam. Ya, saya nggak kenal saudara di rumah kayak apa. Ya sudah, hanya itu yang saya lakukan. Saya hanya bisa berkata kamu rapi ya. Tapi nggak bisa dengan segenap hati saya. Saudara bisa ngerti maksud saya ya? Bahwa penyembahan yang deep dengan segenap hati itu terjadi kalau saudara kenal. Tanpa pengenalan itu nggak mungkin terjadi. Yang kedua, penyembahan yang dilakukan dengan pengenalan, yang didasari dengan hubungan, itu penyembahan yang tidak kenal situasi dan kondisi. Makanya kalau saudara tanya, kenapa ya Abraham tuh disuruh melakukan sesuatu yang nggak enak banget, ngorbanin anaknya yang diminta bertahun-tahun lamanya loh. Kenapa dia mau tetap lakuin? Kenapa tuh situasi sulit dia tetap bisa nyembah? Kita seringkali bertanya kepada seseorang yang menyembah Tuhan. Padahal kehidupannya nggak selamanya baik. Bahkan mungkin dia sedang mengalami masa yang sulit. Kita sering tanya, kok iso toh kamu itu nyembah Tuhan? Kok iso toh kamu tetap setia sama Tuhan? Kok bisa kamu ini nyembah Tuhan terus dalam hidupmu? Sekali lagi jawabannya sederhana. Karena ada pengenalan. Saudara, pengenalanmu
tingkat pengenalanmu itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaanmu. Semakin kau mengenal, semakin kau percaya. Halo? Semakin kau kenal Tuhanmu, seperti Abraham kenal Tuhannya, dia kenal Tuhan yang dia kenal itu Tuhan yang tepati janjinya, Tuhan yang gak pernah merekakan yang jelek, Tuhan yang selalu merekakan yang baik, maka dia percaya pada waktu Tuhan kasih perintah, itu selalu baik. Saya membayangkan waktu Tuhan suruh dia, Abraham, bawa anakmu, korbankan dia. Dia selalu berpikir, ini yang Tuhan kasih kok, kalau Tuhan minta ya saya kasih. Nanti pasti Tuhan ganti kok. Tuhan pasti kasih yang baik. Tuhan pasti merencanakan yang baik. Wow, sulit banget. Tapi lihat, tingkat pengenalan kita mempengaruhi tingkat kepercayaan kita. Repotnya, orang Kristen kelihatannya nangis-nangis, menjerit-jerit kalau menyembah, nyanyi lagu. Tapi nggak sungguh-sungguh kenal Tuhannya. Mereka cuma mau ngomong sama Tuhan tuh hari Minggu. Atau mungkin setidaknya kalau saudara rajin rutin ikut acara online kita, Selasa ikut pertemuan doa, Jumat ikut pertemuan care, hari Minggu ikut ibadah, yang ngomong sama Tuhan cuma 3 hari. Hari yang lainnya nggak pernah ngomong sama Tuhan. Halo, gimana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan? Gimana kemudian penyembahan kita bisa all out dengan segenap hati? Bagaimana penyembahan kita tidak dipengaruhi situasi dan kondisi kalau kita nggak mau kenal Dia? Karena kenal Dia diawali dengan bicara dengan Dia setiap hari. Sering-seringlah bicara dengan Tuhan. Karena pengenalan itu tidak terjadi dalam semalam. Efesus pasal 3 ayat 18-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sudah dikatakan dia melampaui segala pengetahuan. Kita belajar satu pengetahuan, matematika saja butuh waktu yang panjang. Apalagi memahami Allah, mengenal Allah. Sudah tidak bisa terjadi dalam semalam. Maka tingkat pengenalan itu adalah tingkat pengenalan yang progresif. Bertumbuh setiap hari. Jangan pernah puas untuk mengenal Tuhan. Punya rasa sikap haus dan lapar untuk cari firman Tuhan. Supaya saudara bertumbuh dalam pengenalan. Dan semakin kita mengenal Dia, penyembahan kita akan semakin deep, segenap hati. Penyembahan kita tidak akan dikuasai oleh situasi maupun kondisi. Berikutnya kalau kita cermati, bukan hanya didasari adanya hubungan dan pengenalan, tetapi Alkitab mengingatkan kita lewat penyembahan Abraham, di sana ada mezbah dan korban. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Mezbah dalam bahasa aslinya di sini menggunakan kata misbah, yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan altar. Kata ini berasal dari kata sabak, yang artinya menyembelih binatang. Jadi kalau ada misbah, maka harus ada korban. Mezbah identik dengan korban. Dan selanjutnya dikatakan ada korbannya, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguji cinta dalamnya penyembahan Abraham. Apakah Abraham menaruh Tuhan di atas segalanya atau tidak? Dan Abraham lolos. Abraham teruji. Dan terlihat bagaimana Tuhan kemudian menyediakan seekor domba jantan. Ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi ada mezbah, ada korban. Karena mezbah identik sekali dengan korban. Nah, saya mau saudara melihat satu persatu bagian ini. Kita akan mulai dengan mezbah dulu.
Mezbah pertama kali didirikan bukan oleh Abraham tetapi oleh Nuh. Kejadian pasal 8 kalau saudara baca di Alkitab, peristiwa tentang air bah yang menyelimuti bumi, persis setelah air bah itu surut, kemudian Nuh keluar dari bahtera itu, dia mendirikan mezbah. Itulah peristiwa pertama di mana penyembahan itu diiringi dengan mezbah, yaitu dilakukan oleh Nuh. Dan saudara, seperti yang terjadi pada Abraham, pada waktu Nuh mendirikan mezbah, dia ada korban bakaran di sana, maka pada waktu korban bakaran itu dicium oleh Tuhan, Tuhan disukakan. Murkanya atas imoralitas yang terjadi di muka bumi pada masa itu diredakan oleh bau-bauan yang harum dan menyenangkan hatinya itu. Sekali lagi, karena Nuh mendirikan mezbah dan ada korban di sana. Dan persis seperti yang terjadi dengan Abraham pada waktu ada mezbah dan ada korban, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Peristiwa itu diikuti oleh janji, diikuti oleh berkat Tuhan. Karena setelah peristiwa itu Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Dan bukan hanya itu, kita tahu peristiwa munculnya pelangi sebagai janji Tuhan yang tidak akan berubah. Itu terjadi setelah peristiwa Nuh mendirikan mezbah dan membakar korban bakaran bagi Tuhan. Saudara, betapa pentingnya mezbah di sini. Di mana ada mezbah dan ada korban yang menyenangkan hati Tuhan. Wow, itu menjamah hati Tuhan. Itu menyentuh hati Tuhan. Saudara bisa membayangkan betapa dalamnya dampaknya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ingin membawa saudara pada Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20 itu ada satu perikop firman Tuhan yang mencatat bagaimana umat Tuhan diberi beberapa aturan tentang mezbah. Saya baca di sana, saudara, kalau saudara ikuti di situ, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Sekali lagi saya mau tekankan di situ. Saudara lihat Tuhan memberkati di mana ada mezbah dan ada korban di sana. Dan aturannya adalah buat dari tanah. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, jadi boleh juga buat dari batu, ada aturan yang kita lihat, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Jadi saudara, ada dua hal yang saya mau saudara cermati di sini. Kalau kita bicara soal mezbah yang pertama, dari tanah atau dari batu, tapi jangan dari batu pahat. Wow. Sederhana tapi dalam sekali maknanya di sana. Tuhan sedang bicara kalau saudara membawa penyembahan kepada Tuhan, membawa persembahan dalam penyembahan saudara. Saudara memberi hidup saudara untuk mengagumi Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dengan hidup saudara. Yang pertama, datanglah tanpa kepura-puraan. Kenapa? Karena batu pahat adalah satu batu yang diukir, nggak perlu. Tuhan bilang nggak perlu itu semua. Tuhan bilang batu aja, yang orisinil, yang asli saja. Saudara boleh tumpuk dengan bagus, dengan baik, tetapi tidak perlu dipahat. Dengan kata lain, Tuhan sedang bicara kalau kita menyembah Tuhan, kita nggak perlu datang dengan topeng, dengan kemunafikan kita. Kita nggak perlu permak-permak dengan musik yang harus lengkap. Seolah-olah kalau pakai musik orkestra itu lebih megah, Tuhan lebih diagungkan. Oh, enggak. Jangan selalu kemudian berkata, wah kalau nggak ada musiknya nggak ngangkat pastor. Wah kalau nggak ada drumnya tuh, wah nggak megah gitu ya. Wah kalau nggak ada bassnya tuh nggak mantep pastor. Saudara, itu semua akan kita lakukan kalau penyembahannya berpusat kepada kita. Tapi pada saat mezbah itu bicara tentang Tuhan, Tuhan bicara bukan batu pahat. Tuhan nggak mengendaki modifikasi-modifikasi. Saudara kalau jadi pemimpin pujian, saudara nggak perlu teriak-teriak untuk bangun atmosfernya.
Saudara, penyembahan tidak perlu dimanipulasi, orisinil aja. Yang kedua, kalau saudara cermati tadi dikatakan di sana juga, bukan hanya jangan batu pahat, tetapi jangan kau naik ke atas supaya auratmu tidak kelihatan. Aurat adalah lambang kedagingan. Dengan kata lain, di mezbah tidak boleh ada unsur daging di sana. Saudara, mari kita datang ke Tuhan. Jangan dengan motivasi daging. Jangan hanya karena kita masih punya keinginan daging. Jangan karena kita dikuasai kedagingan. Tetapi kita justru di mezbah itu, daging mesti dibakar habis. Tidak ada kedagingan lagi, tidak ada keakuan lagi. Kalau kita nyembah, tapi kita masih nggak mau mengampuni, itu artinya kita masih pegang daging kita. Dan penyembahan yang semacam itu bukan penyembahan yang dikenan Tuhan. Penyembahan yang dikenan Tuhan artinya keakuan, kedagingan itu ditanggalkan. Ini dua hal tentang mezbah. Dan dua hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya penyembahan kita menjadi orisinil. Penyembahan kita tidak perlu dimanipulasi. Penyembahan kita nggak perlu dibuat-buat. Penyembahan kita nggak perlu nangis-nangis seolah-olah itu penyembahan yang dalam. Dan jangan lupa, di dalam penyembahan nggak perlu tunggu waktunya firman Tuhan atau altar kalau untuk bertobat. Pada waktu saudara menyembah, kedagingan kita ditanggalkan. Kita menggugurkan, kita membakar semua kedagingan kita. Kalau ada yang Tuhan ingatkan, kita mau bertobat. Dan tak berhenti di sana, karena tadi saya katakan mezbah selalu identik dengan korban. Penyembahan adalah persembahan. If you worship without sacrifice, kalau kau nyembah tanpa pengorbanan, is not worship. Nah, saya suka mengutip kata-kata ini. Worship is not worship if it costs you nothing. Worship atau penyembahan itu bukan penyembahan kalau tidak ada harga yang dibayar di sana. Kalau tidak ada pengorbanan yang kita berikan. Ada mezbah, ada korban. Ada penyembahan, harus ada persembahan. Mezbah tanpa korban gak akan ada artinya. Demikian pula penyembahan tanpa persembahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menyembah, kadangkala harus menghadapi masa yang sulit. Ada kondisi di mana saudara tidak sedang mood, tidak sedang pengen menyembah. Mungkin saudara juga lagi punya masalah keluarga, punya masalah di perusahaan. Tapi kalau saudara tetap menyembah di dalam kondisi yang tidak mengenakan itu, kondisi yang tidak sejalan dengan ekspektasi kita itu, saudara, itu korban yang nilainya mahal di hadapan Tuhan. Korban apa saja sebetulnya yang mahal nilainya di hadapan Tuhan? Yang pertama, jiwa yang hancur, saudara. Korban yang disukai Tuhan bukanlah korban binatang, bukanlah korban persembahan saudara saja, tetapi segala sesuatu yang saudara lakukan dengan hati yang hancur. Hati yang hancur adalah sikap hati yang berkata bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Tuhan adalah segalanya, Tuhan adalah pusat dari kehidupan saya. Tanpa Tuhan, saya bukan apa-apa. Ada banyak orang menyembah, tetapi tidak menyembah dengan sikap yang demikian. Ada banyak orang menyembah merasa mampu, merasa bahwa ini adalah sebuah tindakan agamawi saja, bukan hal yang penting. Mazmur 51 ayat 18-19 mengingatkan kita, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jiwa yang hancur, sikap hati yang berkata engkau yang terutama, engkau yang terpenting, adalah yang dicari oleh Tuhan. Korban syukur atau ucapan syukur adalah korban yang berkaitan dengan ucapan bibir atau lidah kita. Apa yang keluar dalam perkataan kita setiap hari. Apakah kita bisa tetap mengucap syukur ketika dalam kondisi yang berat? Apakah kita bisa tetap menyampaikan kata-kata yang memuliakan Tuhan di situasi-situasi yang gak sesuai dengan ekspektasi kita? Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di
Ditegaskan kembali di Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Saudara, ucapan syukur, meski dalam kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan ucapan syukur, kita itu adalah korban yang menyenangkan Tuhan. Saudara, pada saat kita menyanyi, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang hebat, itu dengan mudah kita nyanyikan pada waktu kita dapat kenaikan gaji. Tapi pada waktu kita kena PHK, nggak gampang, saudara. Dan pada saat itu, kita tetap berkata, Kau Tuhan yang hebat. Kita bukan hanya nyanyi karena LCD-nya teksnya keluar demikian, tapi kita sungguh-sungguh mengamini, meyakini teks tersebut. Saudara, itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya, hidup yang berkenan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya kutip terjemahan MSG-nya. Dikatakan, take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Saya terjemahkan boleh berkata seperti ini, ambil seluruh hidupmu, ambil rutinitas harianmu, baik itu tidurmu, makanmu, kamu pergi kerja, seputar hidupmu, semua hidupmu itu. Taruh di mezbah Tuhan, taruh itu sebagai persembahan. Penyembahan yang sejati adalah menyembahkan yang paling berharga dari hidup kita. Korban yang paling berharga itu adalah hidup kita. Bukan hanya di atas mimbar kita hebat menyanyikan lagu. Bukan hanya di atas mimbar kita pandai bermain musik. Bukan hanya di atas mimbar kita mengkhotbahkan firman Allah. Tapi keseharian kita, seorang papa, seorang istri, seorang pembantu, seorang majikan, seorang pegawai, apapun posisi kita, saudara. Alkitab berkata, mari kita beri seluruh hidup kita ke Tuhan. Saudaraku, apakah ini yang terjadi dengan hidup kita? Korban kita terjadi sepanjang waktu hidup kita. Bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya di gedung gereja. Tapi dimanapun dan kapanpun. Kita hidup dengan perkataan dan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Inilah korban yang dikehendaki Tuhan. Saudara, dua hal yang kita belajar hari ini. Sudahkah ada hubungan? Ada pengenalan yang benar tentang Tuhan yang kita sembah? Sudahkah ada mezbah dan korban di dalam penyembahan kita? Saya percaya seperti Abraham, seperti halnya Nuh, pada saat ada pengenalan, ada mezbah dan ada korban, maka penyembahan kita akan dikenan Tuhan. Dan pada saat Tuhan berkenan dengan penyembahan kita, ada berkat yang dilimpahkan dalam hidup kita. Ada penyembahan yang powerful, yang berkuasa terjadi, mengubahkan hidup saudara dan saya, dan orang-orang di sekeliling kita. Kita berdoa, kita menyembah. Oh Yesus, mari ambil waktu untuk saudara menyembah Tuhan. Menyembah dengan korban syukur, menyembah dengan jiwa yang hancur, menyembah dengan seluruh hidup kita. Oh Yesus, kami mau menanggalkan manusia lama kami. Kami mau menanggalkan kedagingan kami dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup kami ini adalah untuk menyembah dan menyenangkan Tuhan. Biarlah hidup kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya di hari-hari tertentu, tapi sepanjang waktu hidup kami. Supaya kami menaruh percaya dan menyembah dengan dalam. Kami juga mau Tuhan, hidup kami dipakai Tuhan. Ada mezbah dan ada korban dalam kehidupan kami. Sehingga penyembahan kami ini bukan hanya penyembahan di mulut, tetapi penyembahan dari hati kami yang berubah, yang mau menanggalkan manusia lama kami, yang datang tanpa kepura-puraan, datang dengan orisinilitas, dengan orisinil, dengan tulus, dengan asli, bahwa kami mau mengakui Tuhan di atas segalanya. Ya Tuhan, biarlah penyembahan kami adalah penyembahan yang mengubahkan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap dipakai Tuhan. Kami siap menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memampukan engkau untuk boleh menjadi penyembah-penyembah yang dikenan Tuhan, sehingga hidupmu dilimpahi, disertai, dilingkupi dengan berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang lengkap, yang utuh, yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kudus.